beserta jajaran yang kami hormati, pengurus cabang PMI Kota Malang, sahabat saya untuk beserta jajarannya yang kami hormati, pengurus komisariat PMI Sunan Ampel Malang, sahabat Muhammad Saharul Adha Al-Bani beserta jajarannya yang kami hormati, Ketua Rayon PMI Rayon Kawah Jadro Dimuko, sahabat Aka Fauzi Azizi, dan yang kami hormati pemateri kita pada hari ini, sahabat Adib Khairul Mustafa MHU, dan tak lupa pula sahabat-sahabat ini peserta CIG yang sangat kita banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang dimana telah memberi kita nikmat dan hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa bermuajahah bersama pada materi kelima pada CIG hari kedua. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam dan iman. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang gender, seks, seksualitas, dan tadi kita bahas apa? Yang waktu materi keempat, gender dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Ya, kemarin yang pandangan Islam. Ada yang tahu kira-kira sekarang materi kita kelima materi tentang apa? Ada yang tahu? Panitia mungkin? Ya, pada materi kita kelima ini akan membahas tentang hukum Islam di Indonesia yang akan disampaikan oleh sahabat kita Adib Khairul Mustafa MHU. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Nama Adib Khairul Mustafa MHU, tanggal lahir Sumeneb 23 Mei 1996. Nomor HP-nya bisa dicatat sahabat ya. 081 335 665 836. Saya baca lagi, 081 335 665 836. Sudah ya. Untuk pendidikan beliau S1 Pendidikan IPS UIN Malang tahun 2014 sampai 2018. S2 Sejarah Peradaban Islam UIN Sukajogja 2020 sampai 2021. Untuk pengalaman organisasi beliau, PMI Kawah Condro Dimuko tahun 2014 sampai 2017, Ketua HMJ PIPS tahun 2016, Dema FITK tahun 2017, Koordinator Pusat Al-Mapiksi tahun 2017 sampai 2018, Semayu tahun 2018, Lingkar Diskusi Tasawuf Institut Malang tahun 2018 sampai sekarang, Kadif Jaringan dan Komunikasi Kelurahan Awarde LPDP UIN Sukajogja 2020 sampai 2021. Untuk meminimalisir waktu, mungkin bisa langsung disampaikan untuk materi kita pada hari ini, yaitu hukum Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Rayon PMI Kawah Condro Dimuko, sahabat Atta, dan Ketua OPRI PMI Rayon Kawah Condro Dimuko, sahabat di ISPI. Tidak lupa juga segenap pengurus PMI Rayon Kawah Condro Dimuko. Dan tidak lupa juga sahabat-sahabat yang pada siang hari ini ikut serta di dalam salah satu acara rutinah dari Rayon Sekolah Islam itu, yang menurut saya memang perspektif keadilan gender memang
penting begitu untuk kemudian didapatkan oleh sahabat-sahabat di PMI dalam rangka agar sesuai temanya ya, temanya manifestasi Tuhan itu dalam hati era kita. Gender ya itu sebenarnya titik temunya adalah persoalan keadilan. Jadi selama ini ya, di dalam masyarakat kita itu perempuan selalu dijadikan sebagai subordinasi yang masyarakat. Nah, di dalam menghadapi era digital tentu saja perspektif gender itu penting dimiliki oleh PMI di dalam rangka menghadirkan satu nilai gagasan yang sangat mantap. Bagaimana kemudian memandang posisi perempuan di dalam masyarakat, bagaimana kemudian memandang bahwasanya baik laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang setara di dalam masyarakat. Nah, apa sebenarnya relevansi materi hukum Islam di Indonesia di dalam melihat isu keadilan gender? Ada yang bisa bantu saya buat menyampaikan pendapat apa relevansi hukum Islam baik secara global bisa relevansi hukum Islam di dalam perspektif yang universal, maksudnya perspektif Islam maupun hukum Islam di dalam konteks masyarakat Indonesia. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Silakan. Kader PMI harus berani berbicara. Ini sudah mau sudah. Saya kira sudah berani untuk mengutarakan pendapat. Silakan kalau ada yang mau membantu saya menjelaskan apa sebenarnya relevansi hukum Islam di dalam melihat perspektif keadilan gender. Ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam fungsi hukum Islam dalam Indonesia pada segi gender, yaitu yang mana Islam sendiri adalah agama yang dalam kesetaraan gender. Karena ending dalam sebuah kesetaraan gender yaitu di mana laki-laki dan perempuan itu adalah dianggap sama-sama manusia. Maka untuk itu hukum Islam dan relevansi dengan hukum di Indonesia yaitu sebagai menjadi salah satu keberkesinambungan antara masyarakat Indonesia sendiri yang mayoritas Islam dengan hukum di Indonesia dan masyarakat. Ada lagi yang perempuan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sama seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi. Jadi relevansi antara kesetaraan gender dan juga hukum Islam di Indonesia, Mas Badi. Jadi relevansinya ialah ya benar agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu adalah agama yang meningkatkan kesetaraan gender, kemudian menaikkan harga diri wanita, dan mendukung adanya kesetaraan di dalamnya dan keadilan yang harus dimiliki oleh wanita. Karena sejatinya lelaki dan wanita itu sama di mata Allah, yang membedakan hanya ketakwaan. Terima kasih. Ya, saya kira perspektif sahabat-sahabat sudah cukup matang di dalam memahami bagaimana sebenarnya Islam memandang isu keadilan gender, isu kesetaraan gender. Jadi sudah jelas bahwasanya Islam merupakan agama yang sebenarnya lahir di dalam masyarakat Arab, begitu ya, untuk membebaskan masyarakat Arab dari yang namanya zaman jahiliyah menuju zaman di mana Islam melakukan pembebasan terhadap masyarakat Arab. Perlu diketahui bahwasanya masyarakat Arab sebelum Islam
itu adalah masyarakat Arab yang sangat jahiliyah, makanya seringkali disebutkan di dalam teks-teks hadis apa orang Arab itu adalah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang kemudian kegelapan, termasuk di dalam bagaimana perlakuan masyarakat Arab terhadap perempuan. Baik sahabat-sahabat, hukum Islam sebenarnya bukan latar belakang saya. Jadi saya sebenarnya adalah S1 saya pendidikan. Ada yang IPS? Ada ya? S1 saya adalah pendidikan IPS. S2 saya adalah sejarah peradaban Islam. Jadi saya bukanlah satu-satunya orang yang otoritatif begitu untuk membicarakan bagaimana sebenarnya hukum Islam di Indonesia. Jadi diskusi nanti tidak akan saya arahkan kepada pasal-pasal yang rumit mengenai internalisasi hukum Islam di Indonesia, ya, seperti undang-undang perkawinan, undang-undang pewakafan, undang-undang waris. Yang itu bakal rumit itu teman-teman. Tapi diskusi ini akan saya coba arahkan kepada bagaimana sebenarnya posisi hukum Islam yang sekarang dipakai di dalam undang-undang kita. Ya. Di dalam perspektif yang saya bidani, jadi perspektif sejarah, bagaimana kemudian Islam sebagai sebuah agama itu ikut serta memiliki peran yang penting di dalam perjalanan kita sebagai sebuah bangsa, termasuk di dalamnya bagaimana kemudian hukum Islam itu terinternalisasi di dalam undang-undang dan peraturan kita sebagai sebuah negara. Gitu. Karena begini sahabat, bahwasanya membicarakan Islam ya, sebagai salah satu dari sekian banyak identitas kultural masyarakat Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting di dalam album sejarah kita sebagai bangsa. Islam sebagai sebuah agama misalkan dikatakan hadir ketika misalkan di dalam sejarah Islam itu hadir ketika masa kerajaan Islam. Siapa apa nama kerajaan Islam? Saya ada yang tahu. Pernah dengar Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai ini sebenarnya kalau teman-teman teliti merupakan kerajaan disebutkan merupakan kerajaan Islam yang paling tua di Indonesia. Tapi sebenarnya ada yang jauh lebih tua kerajaan lokal begitu di Indonesia seperti misalnya Kesultanan Pelog di wilayah Sumatera, ada Kesultanan Ternate yang sebenarnya jauh lebih tua dari Samudra Pasai. Akan tetapi mengapa kemudian Samudra Pasai yang dijadikan sebagai ukuran bahwasanya kerajaan Islam itu paling tua? Karena hukum Islam itu pertama kali diterapkan di dalam masyarakat Nusantara ketika Samudra Pasai menguasai wilayah Sumatera. Artinya ada relevansi antara bagaimana kemudian perkembangan Islam dengan pemberlakuan Islam di dalam masyarakat Nusantara. Saya akan mencoba memaparkan beberapa poin. Coba di next. Beberapa poin, walaupun sebenarnya membicarakan sejarah Islam itu tidak selesai hanya dalam waktu beberapa menit ya, termasuk sejarah Islam. Tapi saya coba mengeneralisir topik kita yang akan coba saya uraikan secara singkat ya. Yang pertama, yang semuanya ini berkaitan, memiliki relevansi dengan hukum Islam di Indonesia, terutama bagaimana isu keadilan gender itu kerap kali tersirat di dalam diskursus seputar hukum Islam di Indonesia yang sampai sekarang itu menjadi perdebatan di dalam masyarakat kita, menjadi perdebatan di dalam ruang publik kita. Nah, yang akan saya uraikan nanti adalah seputar bagaimana sebenarnya sejarah perkembangan Islam di Indonesia, kemudian bagaimana teori penerimaan dan periodisasi hukum Islam di Indonesia, kemudian bagaimana nanti hukum Islam itu memiliki relasi dengan bagaimana kita membentuk sebuah negara, dan bagaimana kemudian isu keadilan gender dalam kompilasi Islam di Indonesia. Di next ya. Nah, kapan dan bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Di dalam analisis sejarah seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Islam itu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Nah, tapi saya akan mencoba memaparkan beberapa teori ya. Walaupun sampai sekarang sejarah umum itu masih memperdebatkan teori tentang
kapan sebenarnya Islam ini masuk pertama kali ke Indonesia? Ada banyak sekali versi yang sampai sekarang itu masih diperdebatkan. Jadi belum ada sejarawan yang dengan pasti mengatakan bahwa Islam di Indonesia ini masuk pada abad keberapa, tahun keberapa. Tapi sebagian sejarawan sepakat bahwa Islam masuk di Indonesia lalu perdagangan. Nah, coba next. Saya coba singkat ya, agar nanti kita posisi Islam dulu. Nah, yang pertama itu ada namanya Profesor Christian Schrader, seorang sejarawan Belanda, ya seorang sejarawan Belanda yang mengatakan bahwasanya Islam itu masuk melalui bidang tasawuf yang berasal dari wilayah pantai selatan India, yaitu wilayah Gujarat. Dan daerah pertama yang dimasuki adalah Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-13. Betul. Jadi menurut si Senopan Gojek ini Islam itu masuk melalui bidang tasawuf. Nah, tapi teori ini sebenarnya banyak dikritik oleh sejarawan setelahnya karena si Senopan Gojek ini adalah seorang akademisi atau katakanlah ini katanya orientalis ya. Jadi seorang ilmuwan yang memang sengaja dipasang gitu oleh pemerintah kolonial untuk di dalam rangka melawan dominasi Islam sebagai identitas di dalam masyarakat Nusantara pada saat itu. Jadi ini banyak dikritik juga karena teorinya tentang Islam yang masuk di Indonesia melalui India itu berlawanan dengan bagaimana mazhab di Asia Tenggara dengan wilayah itu berbeda. Jadi sebenarnya kan mazhabnya Syafi'i, sementara di India itu berbeda. Kemudian next, ada kemudian salah satu sejarawan Muslim berasal dari Sumatera juga, Profesor Dr. Bianca. Pernah mendengar ya, pasti pernah mendengar kalau sering baca novel atau pernah nonton film apa namanya Tenggelamnya Kapal Tenggelam. Nah itu diangkat dari kisahnya novelnya beliau. Nah menurut si Buya Hamka ini Islam di Indonesia, Islam di Nusantara itu bukan berasal dari India, tapi jauh sebelum abad ke-13 ini abad ke-7 Islam itu sudah dibawa oleh pedagang dari komunitas yang ia temukan di pantai barat Sumatera. Jadi fakta itu diangkat dari salah satu berita di dalam dinasti Tang ya, dicetuskan oleh dia. Jadi Islam menurut Bianca itu bukan abad ke-13, tapi Islam sudah masuk di wilayah Indonesia itu sejak abad ke-7, jauh sekali abad ke-13 ke abad ke-7. Kemudian next, ada juga teori Persia yang disebutkan oleh Profesor Dr. Sanjay yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu adalah Islam yang berbasis Syiah. Kenapa si Sanjay mengatakan begini? Karena dia melihat bahwasanya tradisi masyarakat Nusantara itu mirip dengan tradisi yang berkembang di Persia. Persia itu kalau sekarang Iran, negara yang bermadzhab Syiah. Seperti misalkan tradisi malam satu suro, memperingati bagaimana dalam di dunia putra Nabi Muhammad oleh salah satu. Nah, jadi ini adalah teori Persia, walaupun ini juga dikritik juga oleh sejarawan. Kemudian coba next. Ada teori Cina yang disampaikan oleh seorang sejarawan juga, Profesor Dr. Suwardiana, yang mengatakan bahwasanya Sultan Demak dan Wali Songo merupakan seorang peranakan Cina. Ini juga dikonfirmasi oleh sejarawan NU Agus Suyoto yang mengatakan bahwasanya Cina Ampere itu berasal dari Campak dari Vietnam. Jadi tradisi tahlilan 3 hari kematian, 7 hari kematian, 100 hari kematian, 1000 hari kematian itu berasal dari wilayah Cina. Tradisi yang sekarang dari tapi kita tidak akan bicara itu. Coba di next. Nah, yang terakhir adalah teori maritim yang dikemukakan oleh Naval yang mengatakan bahwasanya umat Islam itu memiliki kemampuan di dalam laut ya, perdagangan melalui jalur laut. Jadi mereka selain seorang pendakwah, mereka juga adalah seorang pedagang Muslim yang pada saat itu mereka menyebarkan Islam di wilayah Aceh. Menurut dia Islam itu sudah masuk sejak 7 Masehi. Coba next. Nah, sahabat-sahabat, ada banyak versi tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Tapi dari sekian teori itu mereka sepakat bahwa Islam masuk dari jalur perdagangan. Nah, di dalam narasi sejarah mainstream kita kerap kali terjebak bahwasanya Islam itu baru berkembang ketika Majapahit pun runtuh. Kita kerap kali terjebak di situ.
Jadi padahal sebenarnya kalau kita bisa beberapa saya itu ada baca lagi. Artinya begini, ada satu pemahaman yang perlu diluruskan bahwa Islam masuk dan Islam berkembang. Islam masuk itu jauh sebelum Islam berkembang. Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur perdagangan. Sementara Islam berkembang itu melalui jalur tasawuf, melalui seni. Seni misalkan sedang dijaga, dan melalui jalur kekuasaan, jalur politik. Jalur maksudnya mereka melakukan mendirikan kesultanan. Mereka mengubah tajuk kerajaan di dalam kerajaan itu menjadi kesultanan. Tajuk raja menjadi seorang sultan. Nah itu jalur politik. Nah itu perkembangannya. Nah Islam masuk itu di wilayah Nusantara itu melalui masyarakat. Itulah yang uniknya di wilayah Nusantara daripada wilayah yang lain. Maksudnya wilayah yang lain ini adalah wilayah Timur Tengah ya. Wilayah Timur Tengah itu kan Islam itu disebarkan melalui peperangan. Ya kan Bani Umayyah melakukan ekspansi, Bani Abbasiyah melakukan ekspansi, sahabat itu melakukan ekspansi. Jadi peperangan dulu, artinya dari kekuasaan dulu baru menyebarkan Islam. Uniknya di Nusantara ini Islam disebarkan di akar rumput melalui jaringan perkawinan, melalui jaringan perdagangan, melalui bidang tasawuf, melalui bidang seni oleh Wali Songo misalkan. Nah itu uniknya di Nusantara. Perbedaannya dengan wilayah timur. Nah, penyebaran Islam ini nanti berpengaruh terhadap bagaimana kemudian Islam itu menjadi satu legitimasi oleh yang dikatakan oleh seorang sultan di dalam masyarakat Nusantara. Karena di masyarakat Nusantara itu sudah berkembang hukum adat sebelumnya. Hukum adat ini yang peninggalannya masyarakat Nusantara asli. Tapi kemudian ketika Islam berkembang, hukum ini mulai digeser atau dipengaruhi oleh kedatangan Islam di Nusantara. Jadi Islam itu diberlakukan ketika beberapa penyebar Islam ini sudah menguasai wilayah politiknya, wilayah kekuasaan. Coba next. Nah, perlu diketahui ya bahwasanya ada beberapa teori penerimaan Islam di Indonesia. Ini saya sampaikan singkat saja ya, untuk memberikan gambaran bagaimana kemudian sebenarnya Belanda itu begitu khawatir terhadap identitas Islam yang telah mengakar di dalam masyarakat yang telah mengakar dari masa kerajaan Islam. Yang pertama teori komplekso dicetuskan oleh sejarawan Belanda seorang peneliti hukum Islam di Indonesia dari Belanda juga, sejumlah orientalis ya katanya sahabat saya di depan ini tadi, yang mengatakan bahwasanya Islam itu diterapkan seiring dengan seorang individu itu telah mengenal Islam. Jadi menurut dia di Indonesia ini ketika orang sudah beragama Islam, hukum Islam otomatis tersemat di dalam dirinya. Nah di dalam masyarakat ya hukum Islam itu diterapkan di kerajaan Islam. Walaupun menurut si Van ini di dalam pelaksanaan itu terdapat beberapa penyimpangan. Penyimpangan apa yang dimaksud? Bahwasanya di kerajaan Islam itu hukum Islam itu tidak diterapkan secara mutlak. Tapi ada penyimpangan misalkan kalau di dalam hukum Islam itu kan orang mencuri itu dipotong. Nah di kerajaan Islam di Nusantara itu tidak langsung dipotong tangannya. Ada semacam diplomasi hukum dengan aturan adat misalkan, atau katakanlah kadang bukan orang yang mencuri yang dipotong tangannya, misalkan orang yang melakukan tindak pidana tindakan kekerasan yang lain itu juga dipotong tangan. Jadi ada semacam dialog begitu dengan hukum adat yang telah berkembang di dalam masyarakat kita. Kemudian ada teori resepsi yang dicetuskan oleh Profesor Christian Schramm-Horbacher yang tadi yang juga disebutkan teori maksudnya. Hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat Islam adalah adat. Jadi hukum Islam itu hanya dapat diterima jika telah diresapi oleh masyarakat. Tapi Schramm-Horbacher ini lagi-lagi dikritik juga oleh beberapa ilmuwan, ya, karena pandangan dia ini dianggap sebagai salah satu politik divide and empire. Politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial di dalam rangka menghilangkan eksistensi Islam di dalam masyarakat Nusantara pada saat itu. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka,
Ada teori receptio exit, dia memang dari namanya saja kita tahu bahwa receptio exit, receptio yang keluar gitu. Yang dicetuskan Profesor Dr. Azairin yang mengatakan bahwa hukum Islam itu telah diberlakukan kembali seiring kemerdekaan Indonesia, seiring kolonialisme sudah tidak ada di Indonesia sejak UUD 1945. Teori receptio telah patah. Jadi hukum Islam itu, kompilasi hukum Islam yang sekarang ada, itu telah diterapkan seiring dengan Belanda tidak ada di Indonesia. Kemudian next, nah sahabat-sahabat, saya coba memberikan gambaran karena kita tidak mungkin berdiskusi yang detail. Periodisasi hukum pemberlakuan hukum Islam di Indonesia itu ada saya bagi menjadi 4, yakni masa kerajaan Islam, masa kolonialisme, masa kesadaran nasional, dan masa kemerdekaan di era kontemporer, maksudnya waktu sampai sekarang. Nah, pemberlakuan hukum Islam itu telah berlaku sejak Samudra Pasai berkembang, yang menjadi titik balik pemberlakuan hukum Islam secara kultural di tengah masyarakat Batak. Jadi ketika 2-3-0 ada hukum yang formal, jadi formalisasi Islam itu hanya merujuk kepada kitab-kitab ulama ketika masa Samudra Pasai. Kemudian berkembang lembaga peradilan di tengah-tengah masyarakat seiring dengan legitimasi politik Kesultanan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Jadi ketika Samudra Pasai, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram Islam berkembang, ya, itu mulai ada peradilan agama begitu di tengah-tengah masyarakat Nusantara yang telah berkembang. Itu masa kerajaan Islam. Jadi hukum yang diterapkan pada saat itu adalah hukum Islam ketika masa kerajaan Islam. Kemudian masa kolonialisme. Nah, di masa kolonialisme ada 2 sebenarnya. Jadi masa VOC dan masa pemerintah Belanda. Perlu dibedakan, VOC ini kan adalah syarikat dagang, jadi perusahaan dagang yang bukan pemerintahan Belanda, tapi orang Belanda. Nah, ada masa VOC, ada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, ketika masa VOC itu berusaha merobohkan dominasi hukum Islam. Akan tetapi gagal hingga kemudian hukum Islam itu dibiarkan berkembang di dalam rangka agar masyarakat Nusantara itu tidak memberontakkan. Jadi hukum Islam itu dibiarkan pada masa VOC. Kemudian ketika pemerintahan kolonial Belanda, VOC udah nggak ada. Ketika kolonial Belanda, mereka memandang Islam itu sebagai ancaman terhadap upaya monopoli perdagangan mereka. Jadi perlu diketahui bahwasanya ketika masa kolonial ini, orang kolonial ini kan punya visinya itu 3G, gold, glory, dan gospel. Nah, gospel ini adalah salah satunya adalah penyebaran agama, ya, selain monopoli perdagangannya, emas, kemenangan, dan penyebaran agama. Nah, pada saat itu orang-orang kolonial ini memandang Islam sebagai ancaman bagi mereka. Jadi identitas Islam di dalam masyarakat Nusantara itu melebur menjadi sebuah kesamaan akidah. Jadi Islam dipandang di dalam masyarakat Nusantara itu sebagai simbol perlawanan terhadap orang-orang Belanda, orang-orang kolonial, ya. Jadi Portugis, Spanyol yang datang ke wilayah Nusantara. Nah, Islam itu bertransformasi menjadi identitas. Bahwasanya kita ini punya akidah yang sama. Mereka itu orang-orang Belanda itu adalah kafir, orang-orang yang harus dilawan, orang-orang yang melakukan penindasan dan kita. Jadi persamaan kita. Jadi pada saat itu ketika Belanda datang, ya, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha itu merasa terancam. Karena merasa terancam, mereka mengkonversikan agama menjadi Islam agar ada solidaritas kultural. Jadi Islam menjadi identitas ketika masa kolonial. Juga kemudian nanti itu akan bergejolak kepada ketika masa kejajahan. Sahabat-sahabat mungkin menganggap bahwa hari kebangkitan nasional itu ketika Budi Utomo didirikan tanggal berapa? Hari kebangkitan nasional. Nah, itu adalah tanggal kebangkitan Budi Utomo didirikan. Padahal sahabat-sahabat, kesadaran nasional itu telah jauh ada sebelum Budi Utomo berdiri. Yakni apa yang disebut dengan serikat dagang yang didirikan di Surabaya.
Serikat Dagang Cina merupakan titik balik bagaimana kemudian orang Indonesia merasa bahwasanya oh kita ini dijajah, kita harus melawan. Jadi sebenarnya siapa yang berperan penting di dalam kemerdekaan Indonesia? Itu Budiono, tapi Serikat Dagang. Kenapa begitu? Kenapa kemudian ada semacam upaya deislamisasi menghilangkan identitas Islam di dalam kemerdekaan kita? Nah, itu nanti akan kita diskusikan. Termasuk nanti kepada bagaimana kepada kelompok Islamis dengan PKN, dengan kelompok nasionalis sekuler di dalam sidang dulu. Nah, itu bagian dari deislamisasi, upaya menghilangkan dominasi atau peran Islam di dalam. Nah, kemudian Islam pada saat itu yang di abad ke-19, Islam itu menjadi simbol perlawanan, kesamaan akidah yang membentuk ikatan solidaritas, mengantarkan Indonesia kepada berbagai gejolak perlawanan rakyat. Jadi identitas Islam itu luar biasa. Ada peran Patri, ada peran Pangeran Diponegoro, ada nanti untuk itu merupakan gejolak yang lahir dari identitas. Jadi perlawanan terhadap kolonialisme itu dilakukan oleh orang-orang, dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam, Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol. Nah, kemudian masa kemerdekaan dan era modern terjadi tarik menarik kepentingan begitu antara kelompok nasionalis dengan apa yang kemudian disebut Islam dan betul. Jadi ketika kita merdeka itu termasuk keinginan untuk mendirikan negara Indonesia yang didefinisikan atau jadi itu bagian dari pemberontakan tentang bagaimana romantisme sejarah itu dipikirkan. Kita ini pernah berjaya sebagai Indonesia harus mengadopsi negara. Itu terjadi perdebatan antara kelompok masing-masing. Oh tidak begitu, kita tidak perlu menjadi negara kita beragam. Ada Kristen, Hindu, tidak. Nah, tarik menarik kepentingan ini nanti juga terjadi di dalam bagaimana implementasi Islam di Indonesia. Bagaimana perdebatan mengenai bentuk negara, bagaimana mengenai produk-produk hukum yang diperlakukan di dalam masyarakat. Di era sekarang, era kontemporer, perdebatan tersebut terus berlanjut. Sahabat-sahabat mengikuti berbagai gejolak di Indonesia. Perdebatan itu masih terjadi. Perdebatan mengenai Islam, kemudian mengenai bentuk negara. Mari kita sebentar ya Indonesia yang menginginkan mendirikan negara Islam itu dibuat. Jadi kemudian di eranya Soekarno ada unsur ideologis lain yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara komunis. Jadi perdebatan itu sebenarnya perjalanan sejak yang kita sebagai sebuah negara sebagai sebuah. Nah, next. Saya coba lampirkan untuk memberikan gambaran bagaimana kemudian Islam itu begitu kuat pengaruhnya di Nusantara. Ini adalah yang pertama itu adalah lukisan tentang begitu konsepnya perang di Minangkabau yang dipimpin oleh tokoh Islam yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian ada di situ perang yang ini penangkapan lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang dilakukan oleh yang coba next. Nah, sahabat-sahabat, seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya Islam di abad ke-19 itu menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Hal ini merupakan respon terhadap apa yang kemudian disebut dengan politik independen akhir itu ya. Nah, ada kesalahan kita itu ya. Kita kemudian orang-orang pribumi pada saat itu dilarang belajar. Nah ini juga ada fatwa jihad yang di jadi Islam itu tetap mengangkat masuk ketika dalam upaya mempertahankan kemerdekaan kita. Fatwa jihad dan yang memerangi orang kafir itu adalah kemerdekaan kita sekarang ini adalah jadi identitasnya itu tetap mengangkat dalam rangka kemerdekaan
identitas Islam itu berjuta. Kemudian next. Nah, ini juga yang menjadi perdebatan dalam Islam juga kan. Dulu itu kita sempat ingin mendirikan negara yang berbasis Islam. Walaupun kemudian ada musyawarah, ada perdebatan yang mengatakan, oh kita nggak perlu di negara Islam, kita menjadi apa namanya, mengkristallisasi nilai-nilai keislaman ke dalam Pancasila, jadi dalam ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Islam artinya sejatinya Islam itu selalu menjiwai hukum yang ada di Indonesia. Nah, sahabat, ada yang menarik ya. Kenapa? Kita itu tidak tahu Islam itu apa kontribusinya pada kemerdekaan kita. Kenapa kemudian kita tidak melanjutkan kepada kenapa kita tidak sepakat dengan orang-orang ini? Nah, hal itu sebenarnya ada jauh sebelum kita memperkatakan. Nah, sahabat, di era sekarang, perkembangan itu misalkan kita lihat, saya coba, ini banyak sebenarnya, banyak cabangnya, kelompok-kelompok yang menginginkan bagaimana konstitusi kita yang terbentuk. Ada PKI, ada KTI, ada Wahabi juga, ada kelompok modernis, ada kelompok tradisionalis, ada kelompok reformis, dan tapi saya coba menyederhanakan kerumitan itu jadi bentuknya sekuler ada kelompok reformis kita ini ada di tengah Belgia dan ada di tengah kelompok NU PMI Muhammadiyah ada di ada kelompok konservatif. Apa bedanya? Kelompok sekuler ini seperti namanya sekuleris liberal. Ini ada satu ide yang menginginkan bahwasanya tidak boleh diterapkan di dalam negara. Jadi ada perusahaan antara wilayah politik dan wilayah agama. Wilayah politik ada yang itu adalah urusan publik, urusan masyarakat. Sedangkan urus agama itu adalah ruang privat manusia. Jadi kelompok sekuler ini harus dipikirkan untuk agama itu tidak boleh dijadikan sebagai basis hukum atau politik. Kenapa begitu? Kelompok sekuler punya alasan. Kenapa? Karena ketika agama itu dijadikan sebagai hukum positif hukum negara, maka akan ada kecenderungan diskriminasi yang mayoritas. Kelompok agama yang besar itu terlihat kekhawatiran kelompok sekuler liberal ini terlihat ketika tahun 2017 Ahok terindikasi kelompok sekuler. Jadi di sana kita mengalami sebenarnya kekhawatiran negara kita sebagai sebuah bangsa bila ada identitas. Nah, untuk kelompok sekuler liberal ini yang hukum Islam juga boleh hukum agama apapun tidak boleh diterapkan di dalam kita sebagai warga negara Islam sebagai sebuah agama atau yang itu berada di tidak boleh dibawa ke dalam ruang hukum. Jadi harus dipisahkan antara hukum positif hukum negara dengan hukum agama. Nah, kemudian di paling kanan saya coba teman-teman dengan istilah diri Islam, yaitu nih kelompok sekularis liberal, spesifik itu diri Islam. Atau ada namanya kanan Islam. Kanan Islam itu adalah kelompok konservatif. Nah, kelompok ini kelompok konservatif fundamentalis, ya, kelompok dari namanya konser. Mereka bisa mempertahankan tebuhnya menurut mereka hukum Islam itu harus diperhatikan. Kita harus menjadi negara jangan kita mau mengadopsi hukum yang berbeda. Pokoknya sebenarnya jadi teman-teman kalau tulis nanti dibohong. Itu kan konsekuensi Islam. Melakukan zina itu akan dilakukan. Ini kalau sehat fundamental itu kayaknya harus menjadikan negara Islam. Nah, ini kan Islam, jadi Islam. Jadi
Tapi ada juga kelompok yang berusaha mendamaikan perdebatan dua kelompok, perdebatan kelompok sekuler dengan kelompok konservatif. Yakni yang kemudian disebut dengan kelompok reformis. Ya, jadi kayaknya dari kelompok itu. Jadi sikap teman-teman itu harus di. Nah, untuk kelompok reformis kita itu tidak perlu mendirikan negara. Tapi kita juga tidak boleh memisahkan urusan dengan urusan itu. Yang orang reformis sepakat dengan menurut orang reformis kita itu walaupun tidak mendirikan negara Islam, nilai-nilai Islam itu dipandang sebagai nilai ya, walaupun kita tidak menerapkan Islam secara seksual, sebenarnya nilai Islam itu sudah tersirat di dalam kita sebagai sebuah bangsa itu telah menerapkan sakit itu nilai yang bukan jadi kelompok reformis yang kita ini penting untuk memasukkan agama ke dalam politik, penting juga, tapi tidak harus mendirikan negara Islam. Ini adalah kelompok reformis. Nah, jadi ya. Nah, kalau perdebatan ini, perdebatan kelompok sekuler, kelompok reformis, kelompok konservatif, fundamentalis, juga nanti akan terjadi di dalam perdebatan tentang isu keadilan. Bagaimana hukum Islam itu memiliki relevansi dengan isu keadilan gender. Perdebatannya masih di sini, kelompok yang menginginkan formalisasi Islam. Bahwasanya tidak Islam itu katanya orang PTI, katanya orang konservatif, dan Islam itu ini, Islam itu telah memuliakan orang tua. Perempuan itu harus berkamar, perempuan itu harus tidak, perempuan itu sebuah pelayan Islam itu konservatif. Jadi ayat artinya kalau Indonesia itu dimaknai secara tekstual oleh kelompok itu. Juga hukum Islam itu menurut kelompok konservatif ya udah itu baku, bukan yang tidak boleh kita aktif. Perdebatannya ada lagi nanti dengan kelompok konservatif kelompok sekolah. Oh tidak begitu, ayat itu harus dipakai dan konteks. Kenapa? Katanya orang sekularis dan kelompok reformis yang menolak ide yang kelompok konservatif. Ayat itu harus dimaknai sebagai kapan ayat itu diturunkan. Ayat itu diturunkan ketika masyarakat Arab pada saat itu memang menjadikan sebagai manusia tersebut. Artinya ayat itu tidak boleh dilakukan. Harus ada konteks bagaimana belum itu yang menurut orang ekonomis orang nggak boleh dipakai sebagai seperti itu perdebatan. Jadi perdebatan itu akan sampai kepada Israel dan tetapi yang sekarang juga masih jadi itu memang syariat itu syariat yang kita dia orang yang mampu secara ekonomi itu ini kan bertolak belakang dengan keadilan gender, karena bertolak belakang dengan isu kesetaraan perempuan. Laki-laki. Perdebatan itu ada. Nah, kata kelompok ini kelompok kiri, kelompok oh tidak seperti itu. Poligami itu juga harus dilihat konteks masyarakat pada saat itu jadi mereka seringkali beristri sampai 50 masyarakat Islam datang di dalam rangka memperbaiki. Ketika budaya baru datang ke budaya yang tidak mungkin kan budaya itu langsung menghapuskan tradisi, tapi ada upaya reduksi, ya dibilangnya tidak baik. Jadi, nah kalau reformis tempat itu maksudnya itu belum tuntas. Jadi Islam itu sebenarnya ingin menghapuskan praktik poligami, tetapi berusaha mereduksi dari yang 90 100 masyarakat direduksi menjadi karena kita hidup di era modern kelompok ini
ya ayat itu harus dimaknai secara keseluruhan. Jadi ada teks dan kemudian nah ini ya. Jadi ini adalah kecenderungan menafsirkan hukum. Kalau arahnya tadi arahnya ke kiri itu adalah kiri itu adalah kalau kanan sebagai kanan dia akan mengenai Islam. Jadi apa yang tertera di dalam teks di dalam itu tidak ditafsirkan, tidak ada tafsir alternatif. Ya sudah begitu, bukan mengenai bahwasanya silakan suatu kaum yang dipilih di dalam itu adalah pemanaan teks. Padahal kalau sahabat ketahui kenapa hadis itu ada, kenapa hadis saya cenderung memaknai hadis itu sebagai konstruktif. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Muhammad ikut semasa dengan kerajaan Imperium Persia yang bagian dari mengambil juga beberapa yang kan bahwasanya Nabi Muhammad mengirim surat kepada kerajaan dan suratnya itu disobek oleh orang Persia Persia di dalam Nabi. Nah, si Raja Persia ini adalah salah satu kelompok yang menginginkan negaranya itu dipimpin. Tapi itu kan dia kemudian dipimpin oleh dan negaranya itu sudah ada di tanduk kehancuran. Jadi negaranya sudah kacir ketika dipimpin. Akan tetapi peristiwa itu di mana sebenarnya bukan persoalan itu. Bukan persoalan biologis gender tidak, bukan soal bagaimana dia berkembang dan jalan, tapi lebih kepada persoalan kemampuan menjadi. Jadi hadis itu dimaknai sebagai kenapa yang dimaksud itu dia mengatakan bahwa Persia itu akan hancur ketika dipimpin seperti itu. Karena Nabi tahu kapasitas dia tidak mumpuni untuk dengan tekstual enggak ya tetap perempuan itu enggak boleh memilih tadi yang memaknai itu sudah tidak tanpa diri konteks ketika Nabi nah ini ada kompilasi di Indonesia ada ini nanti ada isi bagaimana untuk Islam itu ada undang-undang, tapi saya tidak akan bahas secara detail hal yang tapi pada hakikatnya di dalam kompilasi Islam itu ada isu ayat itu. Jadi pada nah, saya akan coba spesifikkan mengenai ini terhadap bagaimana Islam memiliki itu jelas dengan isu kita mau dilanjut orang kiri, orang yang berusaha merekonstruksi ulang untuk Islam disesuaikan dengan konteks dan isi belajar. Kemudian menurut menurut kelompok ini ayat poligami itu harus ditafsirkan. Artinya bahwa kita sudah hidup di zaman modern dan dakwah Nabi tentang syariat tentang poligami menurut mereka itu yaitu sudah tidak relevan dilaksanakan di era modern. Makanya ada upaya tafsir ulang terhadap dalil itu. Ini adalah kelompok sekuler dan kelompok komunis yang berusaha menafsirkan kembali ayat tentang poligami. Kemudian orang kanan itu tetap mempertahankan teks ya, bahwasanya Islam sudah sempurna. Bahwasanya mereka mengklaim Islam itu sudah menghargai perempuan. Ayat itu tidak perlu dikontekstualisasi, tidak perlu ditafsir. Itu adalah hukum mutlak di dalam Islam. Dia adalah kelompok konservatif. Nanti ada relasi dengan kebiasaan Islam di Indonesia. Kemudian ya, sahabat-sahabat, saya coba menampilkan walaupun datanya agak lama. Ini adalah tren poligami di Indonesia.
bisa dilihat ya. Di situ ada 97.000 kasus poligami, kemudian akibat poligami tidak sehat ada 11 presentasi kejayaan cukup tidak. Nah, kemudian ini kaitannya dengan era ini. Mungkin sahabat-sahabat pernah lihat ini di Instagram, ya kan? Nah, ini kaitannya dengan tema kita hari ini. Bahwasanya poligami di dalam masyarakat Indonesia sebenarnya kenal. Tapi seiring era digital, ketabuhan itu berusaha dihapus oleh kelompok kanan ini. Oleh kelompok konservatif yang berusaha melihat teks itu secara sampai ada kelas poligami, main seks itu poligami, ya, dan sebagainya. Ini kan bertentangan dengan isu keadilan. Dan ini adalah tugas alumni SID 22 untuk melakukan kontra narasi terhadap hal macam. Nah, ini misalkan sering kali di Instagram itu saya melihat akun-akun banyak sekali akun-akun yang misalkan mau kampanye. Lelaki sekarang pilih kalau poligami, kemudian memegang teks ayat itu secara sangat misalkan. Makanya keadilan perempuan yang kamu sekali 23. Padahal setelah itu ada teks yang tidak dihadirkan. Apabila kamu bisa berlaku adil. Nah, dalam pernikahan biasanya kita sudah begitu dan kita semakin. Nah, jadi tren semacam ini banyak. Pasti sering ditemukan di Instagram. Nah, saya coba mengutip salah satu tafsir Islam yang mengatakan ini, manakala tadi sebelah terbalik ambillah jika tidak direkam. Janganlah kamu terpaku pada pandangan yang tertulis dalam hidup terus sepanjang hidup. Jika ada seorang yang datang kepadamu dari negeri lain dengan maksud meminta fatwa kepadamu, janganlah kamu sampaikan fatwa berdasarkan tradisi negeri, pertanyaan lebih dulu dan berikan fatwa berdasarkan dan bukan pula ada di ini adalah yang jadi apa pelajarannya bahwa teks-teks legal, teks yang menetapkan perempuan di dalam masyarakat Indonesia itu harus dilihat konteks. Yang mungkin cukup ya, mereka yang nyaman dengan ada mereka yang cukup. Jadi kita buka diskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah untuk sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Mungkin saya buka satu pertanyaan untuk yang offline dan satu pertanyaan untuk yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya, jika kita membicarakan hukum Islam di Indonesia atau hukum di Indonesia kan masih ada 3 kelompok itu kan. Yang bahas juga hari takut terpecah belah karena masalah agama, kemudian yang tanah itu kemudian agama secara murni. Kemudian kita kan merasa di tengah kan. Apakah ada patokan sejarah untuk jadi kita dalil atau sebagai kita jadikan patokan? Yang terjadi di pemerintahan Islam terdahulu di Rasulullah di Madinah, Sultan Siti Umayyah Abbasiyah, Libya, Ottoman atau yang di Indonesia Pasai atau Demak. Kita minta penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Pratama. Di sini saya bertanya tentang periodisasi hukum Islam di Indonesia. Tadi kan disebutkan kontemporer. Kita kaum sekuler dan misalkan kaum Islamis. Saya barang ke penegakan hukum Islam. Pertanyaannya, mengapa di Indonesia justru malah menerima hukum demokrasi dan menolak hukum Islam?
Sedangkan dari sedangkan saya, hukum Islam itu justru malah lebih luas. Maksudnya luas itu dalam artian baik untuk kedepannya. Sebagai contoh, negara-negara yang menerapkan hukum Islam itu efeknya itu lebih ke masyarakatnya sendiri. Kadang namanya hukum Islam itu merugikan sepihak. Seperti contoh ya, yang beragama selain Islam itu sejahtera hidup di negara Islam. Sedangkan Islam yang hidup di negara yang tidak berhukum Islam itu justru malah terlindas. Kayak contoh India yang baru-baru ini ekstremis terhadap kadal. Kenapa? Mungkin bisa dijawab dulu. Untuk pertanyaan pertama, intinya kita kan ada 3 kelompok. Bagaimana? Apakah ada patokan sejarah untuk kelompok reformis moderat ya? Ya, dalam sejarah pemerintahan. Dengan pertanyaan yang sangat bagus ya, kayaknya kesulitan untuk menjawab. Apakah kita memiliki patokan utama untuk melihat kelompok di dalam sejarah? Mungkin di dalam sejarah itu pertarungan kelompok itu hanya berada di dua bentuk, yaitu kelompok eksternal dan kelompok eksternal. Dan sejauh pemahaman saya belum ada, walaupun ada, misalkan di dalam sejarah Islam itu perdebatan pemikiran Islam itu adalah perdebatan antara kelompok seksual dan seksual rasional, seksual yang rasionalisasi, ada kelompok Mu'tazilah dengan itu dianggap sebagai kelompok Islam yang hidup di Indonesia. Tapi ternyata di dalam sejarah kita yang dalam sejarah Islam yang sekarang kita pakai adalah walaupun ada banyak dapat. Nah, di dalam perdebatan pemikiran Islam itu sebenarnya ada satu kelompok yang berusaha keluar dari dua kelompok, yaitu kelompok rasional dalam kelompok ini dan berusaha teks kelompok yang berusaha itu menuju sampai ada pertumpahan darah di dalam sejarah Islam tentang ada kelompok yang berusaha orang yang makanya sejarah Islam Islam itu fokus bisa keluar dari dua itu. Orang nasional tidak menggunakan akal di dalam kelompok tekstual itu teks di dalam itu tak tahu kembali. Jadi kecenderungan moderasi itu sebenarnya tidak saya lihat. Sebenarnya di dalam sejarah Islam secara global di Indonesia ini tidak. Jadi perdebatannya hanya tentang teks dan tapi kalau kita melihat nilai-nilai moderat di dalam sejarah Nabi itu menghargai orang yang lucu. Nabi itu menghargai orang Kristen, ketika kecil kan. Kita ada nilai yang benar. Jadi Nabi tidak melakukan mereka untuk Nabi tidak melakukan mereka untuk Nabi hanya mendapatkan inilah ada. Ketika mereka jadi sudah dan dia ada itu sudah nilai-nilai itu ada di dalam dan perangan itu peperangan antara masyarakat dan ekspansi politik itu kan menjadi membela ya itu terjadi bahkan dengan Nabi kan perannya hanya di wilayah apa saja dan itu karena memang tadi ditanya jadi ekspansi politik dinasti lain nah
di dalam konteks Indonesia radikalisme itu ya di dalam sejarah jadi ketika ada jadi orang-orang itu jadi orang-orang yang sampai sekarang yang sampai organisasi yang digunakan itu menjadi jadi PMI ini NU juga ada untuk yang ada titik. Untuk pertanyaan kedua, mengapa Indonesia memilih untuk menjadi negara demokrasi? Kenapa tidak masuk? Pertanyaannya cukup menarik karena memang seperti yang saya sampaikan, Islam itu sangat berperan di dalam kita merdeka seperti itu. Tapi jangan kemudian kita menunjukkan bahwa ada juga kelompok ideologis lain yang memiliki penting di dalam kemerdekaan ini. Mungkin sahabat-sahabat hidup di masa komunis itu cenderung negatif di dalam kehidupan kita. Tapi teman-teman tidak sadar bahwa konsep kita sebagai republik itu dicetuskan pertama kali oleh mereka yang di dalam bukunya tentang dia sudah mencetuskan sebelum Soekarno bilang kata republik lagi sudah. Dan kita tidak bisa menartikan bahwa yang kelompok komunis, kelompok kiri di Indonesia, kelompok Marxis, itu merupakan orang-orang yang berkontribusi. Jadi kalau teman-teman baca misalkan sejarah, untuk Aminoto itu kan punya 3 murid. Ya, satu. Aminoto punya 3 murid, satu Soekarno, yang kedua Soekarno, yang ketiga aku sendiri. 3 murid ini yang akan menghias jalanan panjang kita dalam kesempatan juga. Kemudian ada seorang sosialis, walaupun dia cenderung ke kiri, tapi dia ada. Tidak ada komunis itu. Atau dulu ada seorang Islamis yang memimpin pemberontakan DKI. Mereka ini dulu ketika belajar di sana itu hidup bareng, berbahan. Tapi ketika mereka menjadi tokoh, mereka artinya bagaimana? Maukah kita menggunakan perjalanan panjang perjalanan dengan bahwasanya orang-orang di situ kafir, orang-orang nasionalis sudahlah perdebatan itu sudah selesai di sidang BPK. Kita sekarang sudah sepakat dengan baca. Artinya bagaimana? Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa kok tidak pakai Islam? Nyatanya Islam pertama itu Islam itu punya sistem politik. Dan sistem politik pertama Islam ketika Nabi Muhammad jadi perlu dibaca, maksudnya dilihat apa namanya sistem negara yang sekarang disusun, yang sekarang dibentuk oleh itu apa bagaimana menegakkan Islam itu adalah cita-cita yang menurut saya cita-cita yang tidak akan terjadi sama dengan cita-cita komunisme, cita-cita yang marxis yang mengatakan bahwa masyarakat ini akan adalah masyarakat apa? Itu ada cita-cita nggak ada? Karena tidak mungkin kalau saya pemilih modal juga mengatakan Islam itu akan berjalan di sini. Islam itu seluruh dunia ini akan menjadi. Itu ada cita-cita yang dan betul tadi bahwa jangan salah sistem Islam itu adalah
Tapi Muhammad itu persoalan. Orang di negara Nabi Muhammad itu pasca Nabi Muhammad itu dipilihnya. Dan itu kemudian ketika Muawiyah melakukan perang dan Nabi itu ada sistem dan sistem khalif bukan ada sistem pemimpin. Khalifah itu kan lebih mati dan jangan salah itu pemimpin negara. Cina namanya saja dinasti Muawiyah. Jadi itu feodalisme gaya baru. Jadi sebenarnya ya apa namanya ya itu sistem lama dinasti Umayyah. Muawiyah itu bukan orang Muawiyah itu dicetak oleh Khalifah, oleh para Syiah yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Artinya sistem dinamisme sebenarnya seperti apa? Seperti apa? Apakah sistem yang di awal berbaca lagi bahwa kita itu banyak sekali mengadopsi sistem yang berasal dari Muawiyah itu dinasti Umayyah itu sistem administrasinya itu mirip dengan sistem administrasi jadi itu bedanya Muawiyah. Jadi ada begini, kita ini cenderung memakai hal semacam itu dengan teks. Artinya kita kadang susah memisahkan mana urusan ibadah dengan urusan itu. Kalau kita kembali kepada perspektif yang sekuler, jadi kita itu nggak apa mengadopsi sistem pemerintah. Nah itu bukan wilayah kita. Perdebatan kemarin tentang obligasi mengucapkan ada perbedaan di kamu. Tapi kalau saya pribadi mengatakan mengucapkan Natal di dalam rangka menghargai saudara kita Muslim itu tidak. Tapi kalau mengucapkan Natal kita mengakui dia itu yang kita. Jadi misalkan masuk gereja, ya orang Islam aja belum takut masuk gereja, takut imannya lebih. Bukannya selama itu kayak, jadi masuk gereja itu kan bukan berkaitan dengan wilayah ibadah, tapi di dalam rangka untuk apa? Menghargai saudara kita yang Muslim. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa kita tidak pakai sistem hukum Islam atau sistem politik Islam, kembali saya tanya sistem politik Islam seperti apa yang akan seperti Nabi Muhammad kan kalau sistem seperti Nabi Muhammad jadi ada nilai kebenaran. Jangan salah ketika Nabi Muhammad turun di Mekah, Nabi Muhammad itu berada di antara dua influence Romawi dan Persia. Jadi konteks sosial budaya itu akan mempengaruhi pada Nabi Muhammad ketika melakukan kegiatan. Sistem yang dilakukan adalah sistem memang mungkin demokrasi bukan sistem yang tentu, tapi sejauh sampaikan tidak ada sistem yang bersifat Ini ada feedback dari forum online kan? Mungkin bisa disebutkan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Di sini saya akan menyebutkan sedikit tentang materi kita pada pagi atau siang ini. Oke, siang. Berbicara tentang gender tidak luput persoalan keadilan nilai yang setara. Relevansi hukum Islam dengan isu keadilan gender adalah Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk hidup, tidak membedakan antara lelaki dan perempuan, dan Islam menyebar dari akar rumput masyarakat Nusantara. Misal pada di Indonesia ini banyak poligami yang sudah tidak relevan di negara kita. Mungkin ada closing statement dari materi. Jadi begini sahabat, saya mau membayangkan bahwa apa namanya
teman-teman SIG ini tidak ada follow up. Jadi harus sebagai seorang anak PMI harus ditanamkan bahwasanya pikiran terbuka, betul-betul pikirannya terbuka. Pikiran yang menerima perbedaan itu harus ditanamkan di dalam cara berpikir kita. Artinya apa namanya, misalkan sistem sekuler liberal itu berasal dari Pak, nggak boleh kita adopsi. Coba baca sejarah kita. Kenapa dinasti Abbasiyah itu dikatakan sebagai dinasti paling berjaya pada masa itu? Kenapa orang-orang Barat pada saat itu belajar dari itu? Nah, karena pada saat itu dinasti Abbasiyah itu dibangun atas basis kebebasan Kristen, semuanya itu bebas dinasti itu. Tapi pikiran semacam itu harus ditanamkan. Ini seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin sekian untuk materi kelima pada siang hari ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut SGD ya. Oh ya, ya sebenarnya memang kita langsung melakukan FGD, Community Discussion. Walaupun saya belum ada pengalaman sebenarnya, tapi apa namanya, saya akan coba memberikan satu videonya ada. Jadi nanti kelas ini akan dibagi menjadi kelompok. Jadi kita coba mendiskusikan isu tadi, isu tentang kelompok kanan dan kelompok kiri. Bagaimana melakukan kalau ada di kelompok yang akan dilakukan. Jadi nanti sistemnya akan dibuat dengan kontak. Ada kelompok kan, ada kelompok sekularis. Kalau reformis mungkin kita sudah selesai karena kita sudah ada di sana. Jadi